Halo Okezoners, apa kabar? Senang sekali saya Nita Mai kembali hadir menjumpai Anda dalam Okezone Stories. Dan seperti biasa, kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol nih bareng sama narsum yang pastinya inspiratif dan mendapatkan penghargaan bergengsi Super Brands Indonesia's Choice 2023. Dan sudah hadir bersama saya kali ini adalah Bapak Sugiarto Ongko selaku CEO dari Skuto Group. Halo Pak Sugiarto, apa kabar? Baik, sehat ya pastinya ya. Semangat banget kita hari ini karena mau mendengarkan cerita atau kisah dari Skuto Group seperti apa sehingga bisa mendapatkan, penghargaan bergengsi ini berkali-kali begitu ya, Pak, ya. Tapi Baik. sebelum itu saya mau kasih tahu dulu nih untuk Okezoner semua bahwa yang sudah dilansir oleh berbagai media bahwa brand Skuto ini lagi-lagi terpilih menjadi top of mind dalam kategori car salon. Dan ini merupakan keempat kalinya Skuto berhasil meraih penghargaan Super Brands sejak tahun 2020. Tentunya ini adalah prestasi yang luar biasa, saya ucapkan selamat untuk brand Skuto, Pak. Thank you Anita. Dan pastinya kita juga udah nggak sabar lagi ya, pengen tahu apa sih rahasia di balik kesuksesan dari Skuto Group ini. Nah, kita langsung aja nih masuk ke cerita-ceritanya nih ya, Pak, ya. Mungkin boleh di-spill ke kita, bagaimana sih caranya untuk selalu mengedepankan kualitas agar bisa terpilih menjadi Super Brand Indonesia's Choice ini? Karena tentunya tidak mudah ya, Pak, untuk mendapatkan penghargaan ini. Oke, terima kasih. Jadi, Skuto Group ini, kita terus improve Mhm. secara produk, service, jadi layanan yang diberikan Ya. kepada konsumen kita terus pastikan akan perbaikin terus-menerus. Mhm. Begitu juga dengan produk yang terus di-improve Mhm. dari waktu-waktu. Jadi kita mempunyai beberapa produk yang, kita memang import dari Amerika Mhm. untuk diberikan layanan dan terus mengupdate dengan teknologi yang Mhm. ada gitu ya. Gitu kurang Oke, lebih Anita. artinya dalam menjalankan atau mengedepankan kualitasnya juga melihat bagaimana perkembangan teknologi dan menerapkannya juga begitu ya, Pak? Betul, dan terlebih lagi dengan, yang menginstall ya, Mhm. teknisi-teknisi kita terus kita update ya, Mhm. kita lakukan, update ilmu cara Mhm. yang terbaru, memoles dan Iya. membuat proteksi pada mobil. Oke, berarti bagaimana cara, para pekerja begitu ya, Pak, ya, untuk Betul, melakukan, hal-hal yang tentunya diharapkan oleh para customer begitu ya, bisa betul, tercapai, menjaga kualitas, standar kualitasnya begitu. betul. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih tentang pertanyaannya, mungkin Okezoners juga bertanya-tanya, Skuto itu artinya apa dan apakah ada filosofi di balik kata Skuto itu, Pak? Oke, ini yang menarik ya. Skuto itu dari bahasa Latin, Oke, eee, artinya? artinya, perisai. Ah, Kita oke. kan skuto, orang taunya bahwa skuto itu adalah, pelindung cat. Oke. Makanya, skuto itu diberi, a shield Mhm. karena kita sebagai pelindung shield, Mhm. sebagai perisai untuk melindungi cat. Mhm. Eee, Kita harapkan bahwa, mobil yang kita lindungi dengan nanoseramik, dari Skuto akan bertahan lebih lama dan mobilnya putih tetap putih, Mhm. hitam tetap hitam. Iya. Makanya sampai hari ini kita kurang lebih, sekitar 30.000 per Mhm. bulan, mobil yang kita kerjakan di Mhm. Skuto Group ya, Mhm. mobil dan Dipoles gitu motor, ya? iya. Oh, motor juga ya, Pak, ya? Motor juga ada Motor gitu ya. juga ada, oke. Sebelum kita berlanjut lagi ke, lebih dalam mengenai bagaimana cara mempertahankan kualitas dan lain sebagainya, tadi kita sudah tahu juga filosofi di balik kata Skuto. Ini ada satu cerita menarik sepertinya nih, Pak, di balik kesuksesan dari Skuto Group ini. Tadi di belakang layar kita sempat cerita-cerita sedikit. Nah, kalau ini disampaikan pastinya ini bisa jadi inspirasi nih, Pak, buat Okezoners yang mendengarkan podcast ini. Baik, kalau boleh cerita sedikit mengenai Skuto. Skuto itu didirikan, sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Mhm. Jadi tahun sekitar 2009, saya mengalami, kebangkrutan gitu Mhm. ya. Jadi, tidak ada uang dan harus memulai dari bawah. Tadi ada pertanyaan, Mhm. eee, idenya gimana sih kok bisa Kok membuat Skuto? tiba-tiba bikin ini gitu ya, Iya. bikin, apa namanya nih, pelayanan poles mobil gitu Poles, ya? iya. Karena saat itu sebetulnya bukan ide ya, Mhm. tapi, surviving spirit aja Oh gitu. really? Iya, Itu jadi surviving spirit karena mengalami kebangkrutan tadi? iya, dan saya tidak punya uang, yang Mhm. ada ya, skill saya dalam memoles mobil atau motor
yang saya sudah punyain cukup lama karena saya hobi otomotif. Ini hanya hobi saja, bukan karena ada Betul. educational background atau seperti apa, formal Sama sekali education? tidak. Iya, jadi Nggak ada? karena memang hobi, akhirnya Wow. to survive saya harus memoles mobil teman-teman saya waktu itu ya, karena mereka kasihan sama saya suruh polesin dong mobil gua gitu ya. Jadi saya memulai ya dengan mesin poles dan 1 karyawan. Modalnya berapa, Pak? Awalnya saya waktu itu punya 5 juta. Jadi saya membeli mesin poles bekas 1,8 juta Oke. dan membeli obat-obat dari Amerika saat itu Amazon ya, sekitar 3 juta gitu. Saya import dari Amerika, terus kita memulailah dari rumah ke rumah memakai motor. Oh, itu home service awalnya ya, Pak, ya? Iya, karena memang nggak Belum ada tempat gitu belum ya? ada tempat, nggak ada modal, dan ya harus dimulai lah. Jadi ya to survive, I have to use my hand untuk bisa memulai service dan ya hanya untuk buat menyambung hidup saat itu ya. Lalu seperti apa akhirnya bisa berlanjut menjadi Skuto Group? Nah ini tadi yang menarik, tadi sempat cerita-cerita ya Iya, sama iya. Anita juga ya. Jadi saat itu tidak ada uang sama sekali. Jadi saya waktu itu melayanin seorang customer di Pondok Indah gitu ya. Oke. Karena ketidakmengertian customer tersebut, dia mengira saya melakukan kesalahan. Jadi saya sempat dipanggil, langsung diludahin saya gitu ya. Waduh. Diludahin. Saya saat itu tidak berani melihat, tidak berani melawan. Saya cuma hanya cuci muka. Begitu om tersebut melihat saya, dia jadi, waduh, saya ngeludahin orang ini gitu ya. Akhirnya saya dipanggil, sini kamu katanya gitu. Saya diberi, itu di belakang masih ada 5 mobil. Kamu nanoseramikin mobil itu ya. Jadi saya diberikan satu lembar cek. Itulah modal awal saya bisa nyewa ruko. Itu ceritanya. Sorry Pak, ini apa yang terjadi? Ada kesalahan apa yang terjadi sampai ada insiden tadi? Supirnya membawa mobil tersebut ke tempat cucian yang kurang baik lah. Jadi mineral yang ada di itu jadi banyak. Jadi seakan-akan berjamur gitu. Padahal itu tidak saya lakukan. Iya, Tapi iya. si om itu mengira bahwa saya yang melakukan sehingga mobil itu berjamur. Bahkan supirnya sudah dikasih tahu itu bukan karena kita gitu ya, berjamur marah dia gitu ya. Tapi ya habis itu omnya minta maaf. Tapi itulah caranya gimana ya. Keadaan justru berbalik ya dari situ Jadi ya. punya modal lah untuk sewa ruko. Jadi dari 5 mobil itu berhasil untuk sewa satu toko. satu toko untuk 1 tahun. Ya saat itu cuma hanya bisa 6 bulan gitu 6 ya. bulan. 6 bulan ya sewa di Bintaro. Wow. Gitu ya. Luar biasa. Ya awal yang ya menarik lah untuk diceritakan ya. Betul. Jadi ini adalah inspirasi bahwa ketika kita mau memulai sesuatu, gak perlu mungkin berpikir muluk-muluk dengan modal yang sangat besar. Apalagi di zaman seperti sekarang, sepertinya sangat mudah untuk memulai usaha atau bisnis. Bahkan tanpa modal sama sekali juga sebenarnya bisa ya. Iya, seperti Skuto ya, kita sekarang ada 250 toko. Tapi orang tidak mengerti bahwa itu dimulai dari 1 sepeda motor Ya, yang 1 saya sepeda kendarai. motor, 1 karyawan, 1 karyawan. dan modal hanya 5 juta. 5 juta. Iya, saat itu karena kepepet sehingga ya harus dijalanin apa yang saya harus jalanin gitu ya. Gitu, The Anita. power of kepepet kalau kata orang ya Pak ya. Jadi kalau Benar, kepepet harus survive begitu ya. Betul. Seperti gitu ya. gimana harus survive, jadi itulah yang terjadi begitu ya. Iya. Keadaan berbalik dan akhirnya karena bisa dimanfaatkan kesempatan itu menjadi sesuatu yang positif juga. Nah, kalau untuk berbicara mengenai berapa banyak cabang dan lain sebagainya, kita akan masuk ke segmen berikutnya ya Pak. Baik. Sekarang kita jeda dulu ya. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Oke Zone Stories.
Oke, kita kembali di Oke Zone Stories masih bersama Bapak Sugiarto di sini dan kita juga masih membahas mengenai Skuto Group di balik kesuksesan, rahasianya apa dan seperti apa sih sekarang Skuto Group berkembang di masyarakat terutama tentunya di Indonesia sudah ada puluhan puluhan cabang ya, Pak, ya? Atau bahkan ratusan? Kita Skuto Group, sekarang 250 lebih cabangnya, Wow, di seluruh Indonesia dari seluruh Sabang Indonesia, sampai Merauke ada semuanya. 67 kota. 67 kota. Luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang menarik dari statement itu adalah bagaimana brand Skuto ini mampu mempertahankan atau meningkatkan performa brandnya sehingga bisa diterima dengan positif oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Pak? Resep daripada Skuto Group untuk mempertahankan brand cuma satu, Apa itu? yaitu jujur. Mhm, Kita tidak pernah menggunakan marketing gimmicks mhm, untuk mendapatkan, simpati atau mhm, mendapatkan order. mhm. Karena hari-hari gini banyak sekali, sejenis gitu ya, yang melakukan, tidak jujur tadi, Betul, ya. kebanyakan gimmick juga mungkin orang kecewa pastinya, Betul, Pak, ya kalau tidak iya sesuai dengan harapan ya? iya. Jadi, kita modalnya hanya jujur dan Mhm, lakukan yang terbaik, mhm, untuk, customer yang mhm. kita layanin gitu ya. Saya rasa itu aja. Saya juga tadi mendengar cerita Bapak bahwa, dari awal sebenarnya ada intention lain gitu selain berbisnis, ingin memberikan bantuan atau ingin membantu orang juga gitu. Mmm, ya karena mungkin pengalaman, bangkrut dan memulai Mhm, skuto dari bawah, iya, saya pernah mengalami hal-hal yang, ya mungkin kalau bisa dilihat kurang baik gitu ya. mhm, Contohnya, membeli susu anak aja saya tidak sanggup saat saat itu itu. saat itu. Mhm, Tapi karena saya mengalami itu, saya, berniat untuk menjadi dampak yang lebih besar mhm, buat masyarakat Indonesia. Saya create jobs melalui toko-toko, mhm, bengkel-bengkel yang kita mhm, adakan, sehingga saya bisa hire more people. mhm, Kita sekarang ada 1.000 lebih, teknisi di mhm, bawah Skuto Group, baik itu di, nanoseramik, mhm, body repair maupun, moto detailing yang mhm, kita punya di seluruh mhm. Indonesia gitu ya. Proses perekrutannya bagaimana itu, Pak? Untuk, dalam artian ingin membuat, lapangan pekerjaan, kemudian kan tenaga yang di-hire juga apakah yang memang sudah ahli atau malah justru diberikan pelatihan-pelatihan khusus? Eee, Sampai hari ini kita mempunyai, Skuto Academy. Oh, ada akademinya Akademi juga. kita, bekerja sama dengan banyak SMK-SMK, Oke. karena saya cukup prihatin melihat, keadaan, di mana SMK maupun, mahasiswa yang, sudah lulus tidak mendapatkan pekerjaan. Mhm. Jadi kita Susah bekerja sekali iya sekarang ya, susah Pak, ya, sekali, iya persaingan karena semakin betul, ketat, skill perlu iya. ditingkatkan. Jadi kita masuk ke Mhm. dalam SMK itu, dalam bentuk kurikulum. Jadi kita Oke. mengajarkan, Mhm, teman-teman SMK ini cara mengecat mobil yang baik, cara mendempul yang baik, mhm, cara memoles yang baik. mhm. Jadi kita mulai, dari, kelas 1 Ya. sampai terusnya begitu lulus kita jamin kita merekrut semuanya gitu ya. Oh, ada jaminan untuk direkrut ke perusahaan begitu, Pak? Betul Wow. betul. Jadi, itu komitmen Skuto Group untuk memberikan dampak yang positif Mhm. bagi, pekerjaan di Indonesia. Wah, luar biasa ini inspirasi bukan cuman inspirasi kata-kata tapi terwujud gitu ya, Pak, lewat tindakan ya? Betul, saya berusaha, untuk merekrut, mimpi ya, Mhm, mimpi, kita mau, rekrut, sekitar 10.000, pekerja di mhm. Skuto Group. Makanya kalau dibilang Skuto Group ini sekitar, berkembang 50 outlet setiap tahunnya, Setiap tahun bertambah 50 bertambah outlet? 50 Di kota yang berbeda? kota berbeda, ya. Atau di satu kota ada mungkin beberapa outlet? Oh, iya, satu kota bisa beberapa outlet gitu ya. Oh, Kita sampai, Papua ada, mhm, ya Aceh ada, eee ya, hampir di seluruh ya, kita makin mau masuk ke kabupaten. mhm. Berarti saat ini hanya di provinsi ibu kota provinsi? Oh enggak, di kabupaten Di juga kabupaten juga sudah ada? sudah ada.
Luar biasa. Mantap, nanti kalau saya pulang kampung ke NTB, ke Lombok, saya nanti ke sana, Pak. Di Baik. Lombok pasti ada dong ya? Ada Ada dong dong. pastinya. Iya. Oke, ini kalau kita berbicara juga tadi, kelebihan juga apa saja keistimewaan dari car salon di Skuto ini. Karena jujur aja saya belum pernah nyobain, Pak. Mungkin nanti saya bisa ke sana untuk experience juga gitu. Mungkin boleh dikasih teaser-nya kelebihannya apa nih supaya calon-calon customer seperti saya ini datang ke sana gitu, Pak. Jadi satu kelebihan yang tidak dipunyain, pada merek lain adalah, Anita bisa, masuk ke dalam membeli servisnya di Lombok, Mhm. bisa mendapatkan garansi di Jakarta ataupun ke Papua. Artinya dimanapun kita membeli, produknya, kita bisa gunakan di mana aja gitu, Pak? Jadi kita memberikan sekitar, 3 tahun ya Mhm garansi, itu bisa diklaim dimanapun. mhm Ya itu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh, merek lain. mhm Makanya sampai hari ini kita, memastikan bahwa hal ini yang membuat Skuto berbeda. mhm. Bisa diklaim dimanapun, cabang manapun, di kota manapun. Sangat mempermudah berarti ya, Pak, ya? Iya, Sangat kurang mempermudah dan juga pastinya dengan kelebihan ini bikin, calon-calon customer yang tadinya mungkin belum tahu atau di tempat lain tidak menyediakan jasa ini, tentunya jadi tertarik ya, Pak, ya, untuk iya, mencoba. betul. Sama satu lagi adalah, garansi kita melekat kepada mobilnya atau Mhm motornya, bukan kepada nama pemilik atau yang membeli. mhm. Jadi contohnya Mbak Anita Oke. membeli Nano Ceramic Mhm di Lombok, mobilnya A gitu ya, mhm. mobilnya dijual itu garansi tetap mengikutin, Wah, dia mesti bisa bayar garansi ke saya dong, Pak, itu. Gantiin dong, udah ada garansinya. bisa dilanjutkan Bisa kepada dilanjut. pemilik yang berikutnya. Oh, bisa dilanjutkan. Menarik sekali ya, berarti, memang menempel ke kendaraan tersebut ya? Betul. Mhm. Nah, kalau untuk layanannya, Pak, apa aja nih yang tersedia layanannya? Layanannya kita mempunyai, Nano Ceramic itu yang paling terkenal. Jadi Skuto memang terkenal sebagai pelindung cat. Mhm Eee, Terus yang kedua kita punya body repair. mhm Jadi jika mobil Anda terjadi collision, tabrakan, bisa diperbaikin di Skuto mhm sekarang. Dan juga kita menyediakan, cuci dan moto detailing untuk motor. mhm. Karena kita melihat pasar motor ini sangat besar ya. Betul. Ada sekitar 8 juta motor terjual setiap tahunnya. Jadi kita, eee, ya akan, melayanin semua mobil dan motor gitu ya. Mhm mhm. Jadi layanan yang paling, diminati itu adalah nano seramik itu ya, Pak? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu, eee, kalau misalnya ada masalah apa aja nih yang bisa kita datang ke sana untuk, "Oh, dipoles aja nih biar kembali lagi kelihatan seperti baru," atau seperti apa? Apa aja masalah yang bisa diatasi? Mmm, Seperti, banyak orang tahu bahwa Indonesia ini cuacanya ekstrim Mhm. gitu ya, Kadang panas kadang banget, panas hujan banget, terus gitu betul. ya? Jadi mobil putih, itu lambat laun akan menjadi kuning. Ya karena Mmm, oksidasi tadi, iya iya. dan, cahaya matahari yang terik sekali, ultraviolet. Jadi kita Itu berpengaruh ke cat mobilnya juga, Pak? betul, jadi, lebih baik, Oke. disarankan untuk mobil baru, bukan berarti mobil bekas tidak bisa Mhm di-laminating ya, tapi lebih baik baru kita lindungin sehingga waktu kita bersihkan lebih mudah. Jadi mobil putih tetap putih, mhm. mobil hitam tidak jadi abu-abu gitu Anita. Tidak jadi abu-abu, warnanya terkikis gitu ya gara-gara panas. Berubah gitu ya. Itu bisa ya, Pak, ya? Karena cuaca itu bisa itu? Bisa, karena, pada dasarnya mobil itu dicat, itu meninggalkan pori-pori. Lah, Mmm, kalau tidak kita lindungin itu, mineral-mineral yang dibawa oleh air itu akan meresap ke mhm dalam pori-pori cat, mhm mobil tersebut sehingga kalau umpama mineralnya warnanya kuning, mobilnya jadi kuning. mhm. Nah, supaya tidak Oke terjadi, pori-pori cat itu ditutup oleh nano ceramic. oke, Makanya melindungi ya? melindungi. Jadi sekarang tidak hanya orang yang hobi otomotif, tetapi orang yang melihat bahwa, "Oh saya tidak mau harganya Anjlok, anjlok." kalau misalnya mau dijual kembali begitu Betul, ya? iya. Jadi, harga kita, sekitar 1% lah daripada harga mobil. Mhm Nanti dijual kebanyakan harganya bisa lebih tinggi ya, mungkin mhm. 5% daripada ini.
mobil biasa gitu Karena kondisinya meskipun kondisinya. mungkin kalau dilihat kilometernya udah agak banyak, tapi body masih mulus Iya, gitu karena ya. orang beli mobil yang dilihat catnya dulu, Anita. Betul. Iya, gitu. Dilihat catnya luarnya dulu, kalau misalnya luarnya udah oke, baru dicek dalamnya. Betul sekali. Oke, satu lagi nih Pak untuk segmen kedua kita ini. Tadi sudah berbicara mengenai kelebihan, keunggulan, pelayanan dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini Bapak memimpin ada inovasi atau terobosan apa saja nih yang sudah berhasil diciptakan demi meningkatkan brand value tadi? Ini yang menarik ya. Jadi perjalanan saya memimpin Skuto Group ini, kita itu mengikutin apa yang customer mau. Mengikuti pasar artinya? Iya, jadi awalnya kita hanya salon mobil. Akhirnya mereka bilang, Pak, saya harus betulin di tempat lain. Bisa nggak Bapak sediakan servis tersebut? Sehingga kita mundur ke belakang menjadi body repair. Akhirnya juga kita juga masuk ke ini servis AC, karena juga permintaan pada pelanggan, Pak, AC saya rusak, bisa nggak Bapak sekalian gitu. Jadi kita kedepannya akan terus memperlebar ya servis layanan-layanan sehingga kita itu bisa melayanin lebih lebar lagi servisnya gitu ya. Jadi AC mungkin kemudian hari kita akan masuk ke dalam oli atau apa ya. Jadi sehingga kita customer kita tidak perlu kemana-mana, cukup menghubungin Skuto Group, kita bisa melayanin semua servis untuk mobil atau motor. Ini ada layanan home service-nya nggak Pak? Ada. Jadi yang repot bisa cukup telepon, kita bisa lakukan di rumah. Jadi Anita, jika repot nggak perlu, jadi kayak contohnya body repair, tidak perlu nganter, kita bisa jemput dan antar. Oke nih, kalau kita mau hubungin kemana nih Pak? Ada sosial medianya kah? Atau kemana nih kita bisa menghubungi, atau website? Iya, kita ada di website, di apps juga ada, banyak kok di Udah ada apps-nya Instagram. juga? Iya, ada apps Skuto. Oke, menarik. Jangan lupa di-download sekarang juga apps-nya, karena bisa kalau misalnya ada masalah, di situ juga ada mungkin kayak penjelasan treatment-nya atau pelayanannya, servisnya apa, kemudian dengan harga dan lain sebagainya, itu kita bisa di aplikasi kayak bisa beli online gitu Pak? Betul, kita bisa atur schedule di apps. Kita ada service center, si customer service center juga bisa telepon. Kita semua ini bisa juga melayanin home service, pick up and delivery. Jadi kita permudah lah sehingga. Kalau misalnya ada masalah di jalan bisa ditelepon Pak untuk kayak, nggak bisa ya kalau kayak gitu ya? Beda ya ceritanya ya. Iya. Oke, ini sangat menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan. Kalau tertarik tentunya dengan Skuto, brand Skuto ini, bisa langsung mungkin cek sosial medianya, di website juga ada. Jangan lupa download juga aplikasinya Skuto. Nama aplikasinya Skuto? Iya, namanya Skuto. Oke, jangan lupa di-download. Sesaat lagi kita akan kembali dengan cerita menarik lainnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di OK Zone Stories. Masih bersama Bapak Sugiarto dan kita sudah memasuki segmen ketiga. Nggak kerasa ya, ini tadi udah banyak banget cerita inspiratif dari Pak Sugiarto mengenai brand Skuto. Dan sekarang kita ingin tahu juga nih Pak, tentunya dalam membangun yang namanya brand loyalty itu tidak mudah pastinya ya Pak. Betul. Ya. Berhasil memiliki pelanggan setia, kemudian bagaimana upaya Bapak untuk merawatnya agar customer-customernya betah dan nggak pindah ke lain hati gitu Pak? Tentunya jika kita mau tetap customer kita loyal, kita harus mendengarkan dengan baik kebutuhan apa, sehingga customer itu pada dasarnya itu tidak mau repot ya. Orang Indonesia ini pada dasarnya mau membayar lebih asal tidak repot. Jadi tinggal telepon, kita beresin dari A sampai Z. Jadi Sugi, ininya bau, ininya kotor, ininya luka, tolong beresin semua. Sehingga apa yang kita ingin sampaikan di Skuto Group, jika mobil Anda bau, tabrakan dan lain-lain, gak usah repot. Hubungin kami, customer service kita akan mengatur A sampai Z. Repot gak perlu, karena kita bisa datang, jemput,
sampai antar kembali, Iya. semuanya diserahkan dari rumah Anda. Jadi customer nggak perlu repot-repot kemana-mana, semua udah bisa dijalankan secara online juga ya, Pak, ya? Betul. Mhm. Jadi booking online, bisa mendapatkan schedule secara Mhm. online. Jadi nggak perlu repot. Di Iya. Skuto biar kami aja yang repot. Mhm. Jadi Bapak Ibu dengan mudah lakukan dengan jempol aja. Gitu ya. Asal, ini aja ya, bisa mengikuti arahan dari aplikasi, bisa udah langsung mendapatkan harapannya sesuai dengan yang diinginkan gitu ya untuk mengatasi atau mencari solusi dari kendaraannya. Iya, tapi, meskipun yang gaptek tinggal nelpon. Kita Ada opsi ada lain opsi lain. tentunya. Oh, saya malas mencet-mencet, ya udah tinggal telepon, "Tolong beresin ini." Iya. Semuanya dilakukan secara online. Mhm. Sekarang udah bisa banyak pilihan juga sehingga mempermudah customer. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana mempermudah customer begitu ya, Pak, ya? Betul, betul gitu ya. Baik. Nah, terakhir mungkin bisa disampaikan harapan untuk brand Skuto ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya untuk brand Skuto adalah kita bisa lebih lagi, menjadi top of mind di Mhm. dalam, servis semua masalah, mobil, motor di Indonesia. Sehingga kita benar-benar, menjadi total solution. Jadi, masuk lebih banyak di kota-kota di seluruh Indonesia. Mungkin harapan saya kita bisa masuk ke 100 kota, Mhm. di Indonesia, sehingga kita bisa lebih dekat kepada customer kita. Itu saja sih. Dan juga mengatasi solusi-solusi, memberikan solusi-solusi bagi customer atau calon-calon customer yang mungkin agak jauh terjangkau dari kota begitu ya, Pak, ya harapannya? Iya betul, sehingga makin lebih dekat ya. Makanya kita membuka lebih banyak lagi, bengkel-bengkel, Mhm. toko di kabupaten. Mhm. Sekarang banyak kok kita hampir ke kabupaten-kabupaten seperti Mhm. Pasuruan, eee, ya kota-kota yang kecil di seluruh Indonesia. Sudah ekspansi ke kota-kota kecil, jadi sangat mudah untuk menemukan, Skuto di mana-mana juga udah ada gitu ya. Jadi kalau ada masalah sama mobilnya, ingin dibersihkan atau ingin supaya, catnya tadi dengan nano seramik tadi di-laminating begitu ya, Pak, ya, Dilaminating, betul. dilindungi, diberikan proteksi, ke Skuto aja pastinya ya. Gampang, tinggal download aplikasinya bisa, telepon bisa, pakai aplikasinya dengan menggunakan internet secara digital, secara online juga bisa. Betul? Betul, thank Total you Anita. solution. Anyway, thank you so much untuk waktunya hari ini, ceritanya sangat inspiratif, juga kita pastinya sangat, senang gitu ya mendengarkan cerita-cerita inspiratif yang bisa terwujud melalui aksi seperti yang tadi sudah Bapak lakukan, Bapak ceritakan bagaimana ingin membuka lapangan pekerjaan. Sangat menarik, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you Anita. Dan sekali lagi selamat untuk brand Skuto sudah mendapatkan kembali penghargaan Super Brands ini Indonesia's Choice 2023. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa kembali mendapatkan penghargaan lagi ya, Pak, ya? Ya saya juga mau, memberikan apresiasi kepada Super Brand yang Mhm. mempercayakan Skuto menjadi salon mobil yang terbaik ya selama 4 tahun berturut-turut. Saya benar-benar senang bisa, menjadi terpilih menjadi Super Brand lagi di tahun ini. Terima kasih. Oke, kalau begitu, kita akhirnya sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sugiarto, udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini dan juga terima kasih Okezoners yang selalu setia untuk menyaksikan Okezone Stories. Sampai ketemu lagi di Okezone Stories berikutnya. Saya Anita Mai, pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you Anita.